membawakannya nanti adalah Mas Saat Doa ya. Kita manggilnya Mas Ado. Beliau sudah lama di dunia internet marketing ya, dunia online, sudah bisnis online sejak 2013, dan sejak tahun itu juga langsung gaweannya di Facebook. Jadi ngider-ngider di Facebook. Kalau saya sendiri Ali Maulana ya, jadi moderator hari ini, tugas jadi moderator. Sebagian sudah mengenal saya sebagai Om Ali, dan di Facebook kerjaannya cuman kalau nggak nyinyir ya bercanda-bercanda doang. Jadi beda dengan Mas Ado ini yang akan jadi pemateri kali ini. Kita akan belajar tentang berbagi pengalaman dia tentang Facebook Ads. Jadi Facebook ini bisa buat jualan juga ya, nggak cuma buat war doang, nggak cuma buat nyinyir doang, bisa buat jualan juga. Dan di peserta ini saya lihat ada beberapa teman yang memang sudah lama berjualan di Facebook. Ada yang jualan busana muslim, ada yang jualan sepatu impor, bahkan ada yang jualan action figure ya, dan Hot Wheels. Jadi di mana strategi-strateginya nanti yang bisa diterapkan, kita bisa langsung aja simak dengan Mas Ado. Silahkan Mas Ado. Baik, mari. Screen share langsung boleh ya? Ya, langsung. Ini ya. Nggak boleh. Screen share-nya dari ini, Pak Ilham. Pak Ilham. Ya Pak Dok, siap Pak Dok. Kita Nah. Udah kelihatan belum layar? Sudah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ado. Ya benar sih kalau misalnya pengalaman menjalankan iklan di Facebook itu dari 2013. Ini pertama yang ngajarin saya namanya Om Depri. Mungkin beberapa di sini kenal juga Om Depri ya. Dari komunitas yang namanya JOS. Saya satu komunitas juga sama Om Ali. Langsung aja ya. Kita hari ini akan belajar tentang membuat kampanye di Facebook. Membuat kampanye menguntungkan dengan Facebook Ads. Jadi langsung masuk ke slide berikutnya. Nah, ini step by step-nya. Biasanya yang para Facebook advertiser itu, pertama dia fokus sama bagaimana caranya menciptakan kampanye yang untung. Selama 7 hari, kalau sudah terlaksana, baru biasanya masuk ke fase berikutnya. Dia melakukan scale up terhadap kampanyenya. Kampanye yang untung tadi. Biasanya kalau udah dirasa yakin, masuk ke fase berikutnya, ada orang mau antar aja tuh kan, yaitu fase maklun ya, kerjasama sama produsen untuk maklun, atau kalau barang itu barang impor, dia langsung impor langsung. Jadi ini journey-nya para Facebook advertiser ya, rata-rata kayak gini untuk pemain online shop yang menggunakan Facebook Ads. Nah, hari ini kita akan fokus di fase yang pertama ini. Gimana caranya supaya kita membuat kampanye kita untung dulu. Kampanye yang untung itu nanti akan bisa scale up untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jadi saya tekankan dulu, di hari ini kita akan bahas di sisi step 1 ini aja. Berikut yang mendasar, Google AdWords versus Facebook Ads ya. Jadi kalau Google AdWords itu biasanya dianalogikannya dengan toko, sebuah toko yang memiliki alamat, sedangkan Facebook Ads itu dianalogikannya dengan pedagang yang keliling, yang mendatangi customer. Jadi kalau ini gambarnya misalnya toko kelontong yang ada di pasar, ini gambarnya adalah barang yang sama tapi dijajakan ke keliling komplek. Dari segi perilakunya juga kalau Google AdWords biasanya orang kalau mau mencari barang di Google, dia akan mengetikkan kata kunci.
Sedangkan orang yang di Facebook ya kalau melakukan pembelian dia apa namanya biasanya kadang nggak butuh, tapi karena ada desire di situ, dia lihat bagus barangnya dia akan beli kayak gitu. Makanya kalau barang yang sifatnya kebutuhan biasanya para digital marketing akan menyarankan menggunakan Google AdWords. Tapi kalau barang-barang yang sifatnya interest akan lebih baik kalau pakai jenis traffic yang disebut Facebook Ads. Itu singkat aja. Nah, ini saya juga masih hal-hal yang basic tentang Facebook Ads. Apa keunikan Facebook Ads dibandingkan dengan yang lain? Yang pertama, dia berbasis demografi audiens, berbasis interest dan lookalike. Jadi beda kalau misalnya tadi di Google berbasis kata kunci ya. Jadi perilaku orang kalau mencari barang dia pakai kata kunci. Tapi kalau di Facebook Ads, targetnya di-set berdasarkan interest. Ya, berdasarkan demografi audiens yaitu interest dan lookalike. Maksudnya gimana? Maksudnya bentar ya saya share. Mau saya kasih lihat di dashboard Facebook-nya. Mas Ado mau nunjukin saya itu ya screen ya? Iya, tapi bisa kok ini kan udah diizinin ya. Facebook, iklan beriklan di Facebook. Bisa di stop share terus dibalik lagi sih. Oh iya. Udah Si kagok ini soalnya jarang jadi bicara di Zoom. Planning kan. Ini sekarang layarnya masih PowerPoint ya? Iya, masih PowerPoint. Iya, Di stop share dulu, nanti balik lagi share. Oh iya. Saya buka dulu ininya. Ya, kali koa atau ini. Jadi maksudnya apa berbasis demografi audiens? Jadi kalau di Facebook Ads itu kita bisa men-set target audiens kita berdasarkan gender, berdasarkan usia dan interest-nya di dalam perilaku dia di Facebook. Nah, jadi kita bisa mencari target audiens yang paling dekat sama kecocokan dengan produk yang kita jual. Beda sama Google AdWords. Kalau Google AdWords dia berdasarkan kata kunci. Nah, ini keunggulan dia. Ya. Yang Facebooknya belum kelihatan, Mas Ado? Oh iya, belum ya. Ini lagi loading juga sih. Oh gitu. Ya. Ini contohnya ada di settingan AdSense. Ntar saya buka dulu. Ya, sudah terlihat. Nah, ini namanya dashboard AdSense. Ini halaman edit AdSense ya. Ini saya mau kasih lihat. Kita bisa lokasinya di Indonesia. Ini demografinya tuh ya. Umurnya kita bisa set. Karena kita bisa membayangkan produk yang kita jual itu umurnya cocok sama usia berapa aja, jenis kelaminnya. Dan biasanya yang kita mainkan di sini juga nih. Nah, ini kebetulan AdSense ini pakai audiens yang menyukai batik. Kalau produk kita gamis, mungkin bisa kita ganti jadi gamis. Kalau produk kita sepatu, mungkin kita bisa ganti sepatu. Apapun. Jadi pendekatan interest dia. Terus di Facebook juga keunikannya dia memiliki lookalike audience ya. Selain yang tadi kita bisa set, dia bisa punya lookalike audience. Nanti mungkin di belakang saya jelasin. Lookalike audience itu singkatnya itu audience yang di-create, yang di-generate sama Facebook, yang dia itu
memiliki kesamaan terhadap produk yang, ini menjelaskannya gimana ya? Saya butuh whiteboard nih. Bentar ya. Ini salah satu keunggulan Facebook Ads ya, audience. Lookalike audience itu misalnya kita memiliki audiens audiens lead prospek yang sudah terekam di dalam Facebook kita ya, pixel Facebook kita. Kemudian kita pengen dari misalnya ada 100 nih, dari 100 ini kita pengen nyuruh Facebook untuk mencari 1,3 juta orang yang serupa dengan ini. Jadi dengan kata lain mengoptimasi audiens kayak gitu. Jadi berbasis demografi, interest dan lookalike audience. Nanti di belakang saya akan jelasin jelasnya lookalike audience. Yang kedua, selain berbasis demografi, keunggulan Facebook Ads itu adalah memiliki fitur cerdas yang disebut dengan pixel Facebook. Dia itu agak kagok nih ya, maaf ya. Fitur cerdas yang disebut dengan pixel Facebook. Dia keunggulannya itu mencari audiens yang berkualitas dan membuat custom audiens. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya begini. Kalau misalnya kita beriklan ya, misalnya ya, akan masuk ke dalam sebuah landing page. Misalnya kita beriklan. Nah, nanti customer journey itu bisa direkam sama yang disebut dengan Facebook Pixel tadi. Ya. Jadi misalnya ini ada sebuah landing page nih. Ini landing page. Di sini ada misalnya ada headline-nya, ada gambarnya gitu ya. Nah, di bawah sini nanti ada tombol WhatsApp gitu. Nah, ketika orang datang nih ke sini, ketika orang datang dia bisa direkam sama Facebook sebagai sebuah peristiwa. Peristiwanya itu dinamain sama Facebook view content. Nah, ketika dia datang, udah tertrigger, udah kerekam sebagai view content. Ini sebelum, maaf, gambarnya ini bukan? Gambarnya papan tulis bukan? Halo? Iya, sudah. Papan tulis ya? Ya. Nah, ketika dia udah masuk nih, udah kerekam sebagai view content, dia menekan tombol nih. Menekan tombol, maka dia akan kerekam di Facebook sebagai lead biasanya. Nah, itu fungsi pertama dari pixel. Jadi ketika iklan ada nih di timeline Facebook, diklik, masuk ke sebuah landing page, ya kan? Nah, si Facebook Pixel itu akan merekam peristiwa pertama dari customer. Dia melihat landing page kita. Dia akan masuk, di-trigger sebagai video content. Ada peristiwanya nanti di pixel settingan. Nah, ketika dia menekan tombol WA, nanti dia akan ke-trigger sebagai peristiwa yang lain. Kalau tadi view content, ini namanya peristiwanya lead. Nah, si Facebook Pixel itu bisa merekam journey perjalanan si customer di dalam sebuah landing page ini. Tergantung kerumitannya ya, kadang ada yang dari mulai view content, terus dia mengklik keranjang, sampai ke klik tombol WA, atau langsung ke purchase, pembelian gitu. Nah, semua peristiwa yang ada di Facebook itu bisa direkam oleh fitur Facebook yang namanya Pixel. Kayak gitu. Nah, Pixel itu selain merekam, dia juga cerdas. Dia bisa kita suruh untuk mengoptimasi, mencari audiens berdasarkan peristiwa ini. Jadi setelah ini nih, direkam, lead direkam, kita bisa nyuruh Facebook tolong cari audiens yang
memiliki perilaku tukang mengklik tombol WA misalnya, yang itu adalah peristiwanya adalah lead. Nah, nanti kita bisa menyuruh si si Facebook itu dengan settingan yang ada di dashboard ads itu untuk mencari audiens yang karakternya adalah klik tombol WA. Kayak gitu. Jadi kira-kira kayak gitu. Mudah-mudahan sih ngerti ya, agak. Nah, selain itu juga, selain tadi ya, Pixel itu mencari audiens yang berkualitas. Misalnya tadi di dalam landing page itu ada tombol WA. Tombol WA itu nanti kerekam kan sama Pixel Facebook. Dan kita bisa nyuruh Facebook tolong cari audiens yang perilakunya itu tukang mengklik tombol WA. Nah, itu salah satu fungsi kecerdasan Facebook Pixel. Gitu. Yang kedua, fungsi Facebook Pixel itu juga membuat custom audience. Ya, membuat custom audience. Kita balik lagi ke pentulis. Nah, ini tadi kan view konten nih. Sama lead misalnya ya. Ada dua peristiwa nih, dia datang disebut view konten, kemudian dia klik tombol WA disebut lead. Nah, peristiwa ini itu bisa kita masukkan ke dalam mangkok. Jadi custom audience namanya yang akan kita bisa gunakan untuk beriklan. Jadi misalnya di sini nanti kita bisa mengkelompokkan orang yang pernah datang ke landing page kita menjadi sebuah audiens. View content. Ini juga bisa yang lead kalau kita bisa mengkelompokkan customer kita yang pernah mengklik tombol WA itu menjadi dalam satu audiens. Lebih kecil biasanya. Nah, ini jumlahnya tergantung berapa lama kita beriklan dan berapa banyak orang yang mengklik landing page kita. Semakin banyak, semakin tertulis banyak di situ. Bisa 1000, bisa 2000, atau di sininya bisa lebih dikit. Nah, ini nanti biasanya digunakan untuk retargeting. Ini juga salah satu keunggulan Facebook, kita bisa membuat audiens yang terekam tadi ya, yang masuk landing page sebagai view content, kita bisa kelompokkan nih. Terus nanti orang-orang yang bukan hanya view content aja, tapi dia mengklik tombol WA, bisa kita kelompokkan. Itu nanti bisa kita gunakan untuk kebutuhan marketing yang lainnya. Kayak gitu. Balik lagi ke ya, kira-kira keunikan Facebook Ads, intinya sih yang saya pahami selama ini itu. Nah, tipe iklan yang biasa kita gunain buat para online shopper ya, para pegiat online shop, biasanya conversion, iklan konversi. Iklan yang memang biasanya mendatangkan konversi penjualan lebih tinggi dibanding yang lain. Iklan yang paling banyak dipakai untuk tujuan sales adalah tipe conversion, yaitu iklan Facebook yang dengan memanfaatkan pixel untuk mencari audiens yang paling dekat mendukung terjadi konversi sales. Jadi keunggulan tipe iklan conversion ini kan ada banyak nih tipe iklan ya. Itu adalah mengoptimasi audiens yang kita cari. Kalau kita nyuruh audiensnya adalah audiens lead, maka si Facebook nanti akan mencari audiens yang karakternya memang tukang mencet tombol WhatsApp. Gitu. Kalau misalnya kita men-set sebagai purchase, maka dia akan mencari audiens yang perilakunya suka mengklik tombol pembelian kayak gitu. Sehingga kemungkinan untuk terjadinya sebuah closing jadi lebih besar. Itu singkatnya, langsung aja kita masuk ke yang lebih dalam lagi. Apa yang dibutuhkan kalau kita mau berjualan Facebook Ads? Yang pertama, itu akun iklan ya, disarankan dibuat business manager. Kenapa kita harus buat business manager ya? Supaya lebih serius aja gitu. Supaya lebih serius, karena kalau kita pakai akun pribadi ya, akun pribadi itu akan lebih sulit ke depannya. Kalau bisnis kita lebih berkembang, kalau kita pakai business manager akan lebih gampang manage-nya. Mungkin saya jelasin singkatnya dulu ya.
di whiteboard lagi. Jadi ada akun pribadi nih, akun iklan tuh ada akun iklan pribadi ya. Nanti teman-teman kalau mau meng-create ini, itu tinggal masuk aja ke settingan nanti buat iklan. Kalau belum punya akun iklan, buat iklan. Nah, nanti akan jadi akun pribadi, akun iklan pribadi. Nah, yang saya sarankan itu adalah membuat business manager. Business manager. Kenapa kita harus buat business manager? Karena kalau akun iklan pribadi itu nggak bisa menggunakan custom audience. Dia nggak bisa menggunakan custom audience. Sedangkan business manager bisa, gitu ya. Terus juga dia kalau misalnya akun iklan pribadi ini nggak bisa di-share di beberapa admin. Kalau business manager bisa, kayak gitu. Jadi kita sarankan membuat business manager ketimbang akun iklan pribadi. Nah, nanti langkah berikutnya adalah setelah mengklik meng-create business manager, baru tinggal disambungkan fanpage-nya, sambungkan Instagram, buat akun iklan, pasang pembayaran, verifikasi domain, dan konfigurasi peristiwa pixelnya. Jadi, business manager itu kayak semacam platform yang akan memanage semua ini, dari fanpage, Instagram, akun iklan, sampai pembayaran. Kayak gitu. Ini saya mau kasih lihat ya, ininya. Nggak bisa ya? Ya sudah nih. Nah, ini business manager. Kalau mau bikin, kalau belum bisa, langsung aja ke businessfacebook.com. Ketika udah login ya akun Facebooknya, nanti dia akan ada arahan lagi untuk meng-create. Nah, kalau udah meng-create ini, itu kita udah punya namanya business manager. Langkah selanjutnya adalah tinggal bikin fanpage-nya di dalam business manager ini, atau kalau udah punya fanpage di sebelumnya, bisa di-connect-in ke business manager ini. Terus bikin akun iklan, ya, akun iklan di sini di-create, bikin apa namanya juga connect-in Instagram yang kita udah punya, masuk ke dalam apa namanya business manager ini. Terus juga masukin juga pembayaran di sini. Ya, pembayarannya bisa menggunakan Genius atau Mandiri Debit atau juga bisa menggunakan kartu kredit Visa. Ya. Jadi setelah teman-teman bikin business manager, langsung tuh dikonekin fanpage yang udah ada, atau kalau belum punya fanpage bisa juga bikin di dalam business manager ini. Konekin juga Instagram ke dalam business manager ini. Terus juga masukin pembayarannya. Udah, kita bisa beriklan. Semuanya itu yang tadi saya sebutin step by step ini. Step by step ini. Saya balik lagi ya ke PowerPoint. Step by step ini semuanya sebenarnya udah ada di YouTube. Jadi tinggal dicari aja nanti kalau misalnya dari awal banget kita bikin business manager, habis itu sambungin ke fanpage-nya gimana, sambungin ke Instagram-nya gimana, buat akun iklannya gimana. Semuanya itu udah ada secara teknis gratis itu di YouTube. Di YouTube udah banyak tutorialnya. Nah, ada 2 step berikutnya yang belakangan harus dikerjain, yaitu verifikasi domain dan konfigurasi peristiwa pixel. Ya, jadi kalau dulu kita mau ngiklan di Facebook, kita nggak perlu harus punya domain. Kita bisa pakai platform dari Berdu misalnya,
pakai domainnya domain bawaan Berdu, atau kita bisa pakai Pixel Canvas ya, atau pakai platform Magic misalnya dia punya tools untuk membuat landing page. Kita nggak perlu pakai domain, kita pakai domain bawaannya bisa. Tapi sekarang kita harus punya custom domain ya, kita harus punya domain sendiri yang disetting di landing page kita. Kemudian itu diverifikasi ya, diverifikasi di Business Manager kita. Setelah diverifikasi baru konfigurasi peristiwa pixel. Ini kayaknya nggak mungkin saya ajarin di sini karena itu jadi teknis banget dan nanti lama. Tapi ini petanya ya, kalau misalnya teman-teman mau men-set alat teknis di awal, ini pertama-tamanya. Jadi bikin Business Manager dulu, bikin fanpage-nya, sambungin, bikin Instagram-nya, sambungin ke Business Manager, buat akun iklannya, pasang pembayarannya, dan semua ini udah ada sebenarnya. Udah ada di YouTube. Ini saya cuma ngasih petanya aja. Jadi kayak gitu. Lanjut. Nah, kita udah punya Business Manager nih ya. Kita udah punya Business Manager, kita udah punya akun iklan, udah ke setting juga di situ fanpage-nya. Kemudian kita nyiapin berikutnya produk. Produk biasanya gimana kita dapetin produk? Ya kalau teman-teman business owner udah punya produk, ya produk itu yang akan diiklanin. Tapi biasanya kalau para online shopper ya kayak saya, biasanya saya ke pasar pusat pembelanjaan. Misalnya kalau Tanah Abang, ada juga barang yang saya temukan di Tanah Abang, terus saya kira-kira akan laku, saya tes misalnya di Facebook. Atau saya belakangan lagi jual buku, saya datang ke agen buku, saya pilih beberapa buku, satu-satu saya tes. Kayak gitu. Di mana lagi selain masuk ke pasar pusat penjualan, kita juga bisa ikut keagenan ya. Kalau jual kosmetik ada kan tuh banyak keagenannya, atau jual fashion, produk fashion branded ada juga keagenannya dari situ. Nah, program keagenan itu kan produknya banyak tuh. Nah, itu satu-satu yang akan kita tes mana produk yang paling bagus untuk kita optimasi. Nah, saya juga biasanya menggunakan cara yang ketiga untuk mencari ide produk. Ini biasanya setelah kalau pakai yang ini biasanya langsung winning produk kalau saya sih. Ini saya ada gambarnya, saya akan share ya. Ini ada contohnya. Ini misalnya saya screenshot nih, komennya banyak, ya kan? Di-share banyak. Ini biasanya winning campaign nih. Nah, kalau kayak gini tinggal kita cari aja nanti di Shopee kalau barangnya ada. Baru kita ikutan jualan. Ini paling enggak biasanya udah terbukti laku. Kita benchmark aja dia jualnya berapa, di Shopee harganya berapa, terus dia ngambil untung berapa. Kita benchmark aja dia, contoh suksesnya dia. Terus ada juga, ini kelihatan nggak? Om? Kelihatan. Nah, ini juga nggak tahu ini ya produk siapa, mohon maaf nih ya. Ini saya asal screenshot aja kemarin, kita jadiin bahan pelajaran. Ini juga banyak komennya. Ini jualan sendal wudhu dia. Ini banyak produknya ini di Shopee, di marketplace. Bisa kita cari. Oke, Bang, kami jualan juga nih. Nah, biasanya saya begini. Jadi kalau teman-teman dapat iklan kayak gini, ini tombol selengkapnya diklik. Nanti masuk ke landing page, ada tombol pembelian atau tombol WhatsApp, diklik lagi. Nanti teman-teman akan didefinisi sama fitur pixelnya Facebook sebagai orang yang minat. Nanti terus akan dikasih produk-produk yang serupa. Ya mudah-mudahan. Biasanya akan muncul produk winning-winning yang lainnya, yang banyak-banyak komennya lagi. Teman-teman akan ditawarin terus. Kalau buat kita ya itu jadi semacam metode riset jadinya. Kayak gitu. Ada lagi nih buku juga nih. Saya juga jualan buku sih dari bulan akhir tahun lalu. Jualan buku ini komennya udah lumayan. Selain lihat komen ya, lihat komen ini, kita juga lihat dari tanggal berapa campaign itu dibuat. Caranya gimana? Caranya gini, yang titik 3 di atas, itu diklik,
nanti akan muncul kayak gini nih. Tinggal klik lihat riwayat pengeditan. Nanti akan kelihatan nih campaign dibuat tanggal berapa. Kalau dibuatnya udah lebih dari 7 hari, udah masuk fase scaling up harusnya sih. Dia 7 hari masih tetap jalan, berarti itu produk laku. Nah, boleh kita jadikan inspirasi buat ditiru. Ya. Kayak ini nih, kayak ini contohnya yang tadi nih. Nih. Ini buku Al-Hikam, komennya 43, dia udah jalan dari tanggal 18 Februari. Kalau iklan itu berjalan terus lebih dari 7 hari, kemungkinan yang punya produk itu mendefinisikan itu sebagai produk yang berjalan keuntungannya. Jadi iklannya jalan terus. Apalagi kalau komennya banyak. Jadi kita tinggal cari aja tuh di marketplace barang yang sejenis, kita benchmark. Ya kalau kita punya kemampuan yang lebih kreatif, kita bikin penawaran yang lebih baik dari itu bila perlu gitu. Jadi itu 3 cara ya, 3 cara yang tadi, gimana kita dapat produk. Kita balik lagi. Nah sekarang masuk ke hal yang lebih teknis. Jadi setelah tadi kita, yang tadi dulu. Oh kita baru nyampe produk ya. Kita udah punya akun iklan nih, Business Manager, udah disambungin, udah siap semuanya, peralatan teknisnya, kita udah punya produk. Berikutnya kita harus punya landing page. Harus punya landing page. Ya. Landing page ini saya menggunakan platform yang namanya Berdu. Ini saya nggak di-endorse ya, tapi saya menggunakan Berdu karena buat saya sih yang paling mudah itu. Jadi kita ya bayarannya juga nggak mahal lah. Kalau dulu kita beriklan nggak perlu pakai landing page, kita cuma pakai foto, terus diiklanin pakai iklan interaksi atau iklan PPE, itu udah bisa menghasilkan penjualan. Tapi kalau sekarang kita harus menggunakan iklan yang disebut dengan objektif conversion tadi yang saya jelasin tadi. Harus conversion itu mengharuskan kita punya landing page untuk menanam pixel, sehingga peristiwa customer di dalam landing page itu bisa direkam semua. Ya, saya juga mau nunjukin deh Berdu saya. Bentar. Nah, setelah teman-teman punya business manager, punya produk, langkah berikutnya bikin landing page. Landing page ini ada di Berdu ya. Kalau mau gampang pakai Berdu, kalau mau udah punya kemampuan membuat website sendiri ya bisa pakai WordPress. Di WordPress fitur yang dipakai biasanya apa sih yang drag and drop itu ya? Elementor biasanya kalau teman-teman yang pakai WordPress biasanya pakai Elementor. Nah, karena saya nggak sepinter itu, saya pakai Berdu. Saya bayar sebulan 75.000. Di sini udah dapat banyak hal yang bisa saya lakukan. Yang fitur yang saya pakai cuma landing page doang di Berdu ini. Fitur landing page-nya. Kita bisa, misalnya nih, udah masuk dashboard Berdu nih ya. Fitur yang saya pakai cuma ini doang. Ini fitur landing page. Kita buka salah satunya ya. Ini campaign saya. Kelihatan nggak buku roh? Ya, jelas. Nah, ini yang kita buat landing page. Kita buat landing page-nya, semua produknya, informasinya di sini. Jangan lupa di terakhir ada tombol WhatsApp. Ya. Bikin landing page kayak gini, strukturnya ada headline, ada gambar, ada benefit produk. Ya. Terus juga ada testimoni, terus juga ada bahasa marketing yang menggugah, ada time countdown kayak gini. Itu semua saya bikin di Berdu. Terus terakhir ada tombol. Kayak gitu. Setelah bikin landing page gini, jangan lupa disetting juga pixelnya. Ada di Berdu ini juga gampang setting pixel, cuman masuk ke sini. Nah, di situ ada satu
apps namanya Facebook Pixel. Cuman masukin gini doang. Masukin Pixel ID-nya ke sini, udah selesai. Kayak gitu. Caranya ngambil Pixel ID ada di sini. Ada di pengelola peristiwa. Sebenarnya sih cara ngambil Pixel ID di YouTube banyak, tinggal cari aja cara ngambil Pixel ID, tapi saya kasih lihat. Jadi ini saya cuma trigger aja sebenarnya. Teman-teman pendalaman nanti akan pendalaman sendiri. Misalnya dari mulai membuat akun business manager, bikin landing page, semuanya itu step by step detailnya ada di YouTube sebenarnya. Cuma kalau kita nggak tahu peta besarnya, ya kita akan bingung juga memulai dari mana main Facebook Ads gitu. Nah ini nih, ini Pixel ID akun saya. Nah ini nanti ditanam di sini, di aplikasinya si Bardo tadi. Nah, jangan lupa, setelah pixel ini ditanam, di sini juga di level landing page juga ditanam nih nanti. Sebentar. Ada dua tuh, pixel tadi ditanam di level berdunya sama di level landing page-nya. Nah, di sini juga ada tuh. Ini namanya seksi ya, kalau di dalam struktur landing page disebutnya seksi. Nah, kita tinggal nambahin AW pixel event. Nah, di sini ada tuh. Tinggal klik FB pixel event. Kita mau definisikan orang yang muncul ke landing page ini sebagai view content, ini tinggal dirubah view content. Nah, tinggal pixelnya dipilih. Jadi kayak gitu. Jadi setelah membuat landing page, langkah berikutnya setting pixel. Ya, mungkin di pertemuan ini nggak langsung ngerti ya, cuman minimal step by step-nya ngerti gitu. Nanti setelah itu didetailkan lagi di masing-masing ya. Oke, udah punya nih ya. Lanjut berikutnya ya. Setelah kita punya akun iklan, business manager, terus punya produk, bikin landing page. Di landing page-nya itu di setting pixel ya, udah masuk nih, udah semua, udah siap beriklan. Langkah berikutnya kita harus punya parameter menjalankan iklan. Parameter menjalankan iklan. Supaya apa? Supaya kita punya pegangan, supaya iklan kita itu bukan buang-buang duit doang, tapi menguntungkan. Nah, parameter iklan kita ini yang akan kita bahas berikutnya ya. Nih, parameter iklan testing produk di Facebook Ads. Jadi yang pertama kita buat campaign CBO, namanya CBO. Ini pasti kalau yang belum pernah iklan, pasti baru denger. Budgetnya 60.000, terdiri dari 4 ad set dengan interest yang berbeda. Maksudnya campaign CBO kayak gimana? Saya lihatin ya lagi ya. Ini dashboard iklan. Ini udah berubah belum jadi dashboard? Udah. Nah, kalau kita buat iklan kan kita klik ini ya. Kasih nama misalnya apa gitu, coba. Nah ini nih, buat kampanye baru ya. Pilih kampanye konversi tadi yang saya bilang, conversion. Ya. Terus lanjutkan.
Nah, yang disebut kampanye CBO itu, jadi kalau dulu iklan Facebook itu anggarannya itu ada di level adset. Ini ada kampanye, ada adset, ada iklan. Adset itu biasanya kita nyeting demografi sama budget di sini. Kalau dulu, nah sekarang di struktur yang baru ada namanya CBO, Campaign Budget Optimization, di mana budgetnya itu berubah dari dulunya di set iklan, jadi di kampanye. Nah, kalau kita mau iklannya kayak dulu bentuknya bisa kita matiin. Nanti berarti set budget iklannya ada di adset, di set iklan ini. Nah, yang saya maksudkan CBO itu ininya di play. Jadi ini nyalain. Budget testing mulai dari 60.000 sampai 100.000, nyamannya teman-teman aja. Berapa? Nah, ini. Jadi pertama, anggarannya dulu dinyalain, pengoptimalan anggaran kampanye. Selanjutnya, nah, ini set iklan 1. Set iklan 1, misalnya produknya gamis. Ini adset ya. Tadi kan saya suruh budgetnya 60.000, adsetnya 4. Ini adset pertama yang kita set. Ini pilih situs web. Terus ini jadwalnya mau mulai kapan? Misalnya kita mulainya besok ya, tanggal 4. Mulai pukul 00. Nah, kita atur di sini demografinya. Ya, teman-teman punya ya bayangan produk saya ini untuk usia berapa, nanti tinggal di setting aja. Gendernya cocoknya cewek atau cowok, tinggal di setting aja. Nah, di sini yang saya maksud pakai variasi interest. Yang pertama gamis. Misalnya gamis syar'i nih. Udah, cukup sampai di situ. Penempatan otomatis saja nggak apa-apa. Ini settingan adset pertama. Settingan adset pertama. Bikin 4 adset kayak gini. Kayak gitu. Ini baru selesai sampai settingan adset ya. Berikutnya kita akan bikin iklan. Nah, kayak gini lah dashboard iklan. Jadi strukturnya itu ada campaign, ada adset, ada ads. Campaign, adset, ads. Campaign itu nanti setting budget dan nama ya. Adset itu setting demografi dan penempatan. Iklan itu, materi iklan kita seperti apa yang nanti akan di-deliver sama si Facebook-nya. Nah, kayak gini. Nama iklannya dinamain, fanpage yang kita pakai dipilih, Instagram yang kita pakai dipilih, terus juga tipenya mau apa, mau gambar, video tunggal, carousel, koleksi, pilih aja nggak apa-apa, bebas. Terus gambarnya dipakai, ntar diisi teksnya, terus headline-nya apa, description-nya apa, semua diisi aja. Nah, ini link landing page tadi yang kita buat, masukin di sini. Nah, setelah selesai, ini sudah selesai nih. Sudah ada satu campaign, satu adset, satu iklan. Nah, tadi kan yang saya suruh itu kan bikin budget campaign 60.000 4 adset. Tinggal duplikat aja di sini. Duplikat. Nah, tadi kan pakai gamis nih. Audiennya gamis nih, interestnya ya. Sekarang kita pakai jilbab misalnya. Nah,
Nah, tadi di sini nih, kan gamis ya. Ini tadi kita duplikat kan dari adset yang pertama, kita ganti jadi jilbab. Nah, kayak gitu. Nah, ini jadi udah 2 adset. Nah, bikin 4 adset. Jadi 60.000 tadi, 60.000 ini nanti akan di-deliver ke budgetnya, akan disebar ke 4 adset yang ada. Setiap adset punya 1 iklan. Kayak gitu. Begitulah cara testing. Ini juga nanti cara membuat iklan conversion ini ada di YouTube nanti. Kalau teman-teman mau mempraktekkan, tinggal cari aja. Di YouTube ada, asal persiapan yang sebelumnya udah dilakuin. Business Manager udah dibuat, akun iklannya udah dibikin di dalam Business Manager, fanpage-nya juga udah disambungin, Instagram udah disambungin, landing page-nya udah dibuat, pixelnya udah disetting, sampai ke tadi verifikasi domain dan konfigurasi peristiwa udah ada, baru bikin campaign ini. Ini pun ada sebenarnya di YouTube. Yang nggak ada di YouTube ya parameternya akan saya bahas nanti. Yang hari ini kita bahas itu. Kayak gitu. Nah, saya balik lagi ya ke PowerPoint. Ini udah kita buat nih misalnya nih ya, singkat cerita campaign CBO 60.000 4 adset. Sampai ke iklannya tadi apa namanya, campaign udah kita buat, adsetnya udah kita buat 4, iklannya juga udah kita buat masing-masing, kita udah punya nih. Kita jalanin. Nah, parameter untuk kita menilai sebuah iklan itu baik apa enggak, di hari pertama, biasanya kalau saya juga diajarin sama guru saya, kalau ada WA di hari itu biasanya saya akan lanjutin campaign itu di hari pertama. Jadi parameter hari pertama itu adalah ada WA dulu masuk. Ya, kita ngejalanin sebuah produknya misalnya buku tadi ya. Hari pertama masuk walaupun cuma 1, kayak gitu. Hari kedua ada closing. Ya. Walaupun belum profit. Biasanya kalau hari kedua udah ada closing, saya tetap akan jalanin iklan tersebut. Sampai ke hari ketiga. Hari ketiga itu udah levelnya udah lebih tinggi lagi, closingnya harus untung di hari itu. Nonton hari 3. Closing, tapi udah untung, udah bisa menutupi, udah ada untungnya walaupun sedikit, udah bisa menutupi biaya iklan, ada untungnya. Hari keempat, closing dan untungnya bisa membiayai seluruh campaign. Jadi kalau 60.000 nih, selama 4 hari kan 240.000 tuh. Hari keempat nih untungnya harus sudah bisa menutupi semua nih. Hari kelima sampai ke 8 biasanya udah tinggal kita ngelihat kestabilannya aja. Kita ngelihat kestabilannya selama 7 hari. Dan biasanya hari ke-8 kita udah mendapatkan parameter buat scale up. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman nih udah punya campaign, udah milih produk, ini parameternya. Hari pertama, misalnya 60.000, hari pertama ada WA, lanjut. Hari kedua, nggak ada WA. Teman-teman bisa bisa nyari produk yang lain atau bisa dianalisa. Itu kenapa bisa nggak ada closing. Kayak gitu ya. Jadi, kalau yang tadi nih, hal-hal teknis yang di belakang ya mungkin agak rumit ya, saya juga bingung ngejelasinnya. Yang sebenarnya teman-teman cuman butuh ini aja, peta ini aja. Mana sih tadi? Peta ini aja nih. Ini semuanya teman-teman bisa cari di YouTube. Ini sebenarnya alat teknis untuk beriklan ya. Nah setelah semuanya ini disiapin, di YouTube nih semuanya udah ada nih. Tinggal belajar ini parameter menjalankan iklan. Nah parameternya ini aja sih. Ya teman-teman bisa mempelajari ini kayak gitu. Mungkin di testing pertama nggak sukses, masuk ke produk yang kedua, bisa di ketiga kalinya baru mendapatkan produk yang winning, bisa ke 4,
Bisa yang pertama-tama tahu-tahu kita langsung dapat campaign yang winning. Berikutnya. Nah, ini juga yang perlu kita pahami. Jadi angka yang ada di dashboard itu sama real kenyataan yang masuk ke dalam WhatsApp kita itu pasti berbeda. Pasti berbeda. Misalnya di laporan Facebook kita, itu lead-nya tulisannya ada 10 misalnya. Itu nanti yang masuk ke dalam WhatsApp CS kita nih, WhatsApp CS kita, itu nggak mungkin 10, tapi berkurang dia. Ada penurunan. Dan yang perlu kita pahami, penurunannya yang real, yang normalnya adalah 40 sampai 60%. Jadi misalnya kita ngiklan nih, terus pakai conversion, kita nyuruh ngoptimasi peristiwa lead. Nah, nanti si Facebook akan ngasih laporan. Dari budget 60.000, lead-nya dapat 10. Nah, biasanya yang masuk ke WA CS kita itu cuma 4-6. Karena nggak semua orang yang mengklik tombol WA itu, dia akan langsung masuk ke WA kita. Ada yang cuma ngeklik, terus dia balik lagi back. Nggak sampai benar-benar ngetekan tombol WhatsApp yang sebenarnya gitu. Nah, kalau ada penurunan angka di dashboard sama di real, nggak usah takut. Selama masuk kategori yang wajar ya nggak apa-apa. 40-60%. Terus, nah, customer handling juga harus harus dipegang. Closing rate-nya 30-50%. Jangan sampai iklan kita bagus, lead-nya banyak, terus juga real WA-nya banyak, tapi CS-nya yang bermasalah. Ya, dia jawabnya nggak cepet, terus jawabnya nggak benar, jadi closing rate-nya rendah, di bawah 30%. Nah, usahakan closing rate dari CS itu 30-50%, supaya iklan kita nggak rugi. Terus juga usahakan ada promo penawaran customer yang no respon. Misalnya, kalau ada customer yang kemarinnya belum ada respon, kita harus punya tuh gimana caranya yang kemarin itu bisa jadi closing. Misalnya kalau saya ngasih promo diskon atau promo potongan ongkir buat customer yang kemarin itu belum ada respon, itu lumayan meningkatkan closing rate, bisa sampai 50%. Gitu. Misalnya kemarin total WhatsApp masuk misalnya ada 20 nih. Ada 20. Yang order baru 6. Itu kan berarti baru 30%-nya ya. Yang order baru 6. Nah, gimana caranya kita meningkatkan supaya jadi 50%? Biasanya yang kemarin dari 20 orang dikurangin 6 yang closing, berarti kan masih ada 14 orang. 14 orang ini saya kasih penawaran. Penawarannya macam-macam. Kadang-kadang diskon ongkir 5.000, kadang-kadang diskon 10.000 tergantung margin produknya. Kayak gitu. Nah, nanti tuh ada tuh dari orang yang dikasih diskon kayak gitu ada. Yang kemarin no respon jadi closing. Jadi closingnya tadinya 30%, jadi 50%. Nah, customer handling juga harus diperhatikan ini. Jangan sampai kita udah bayar iklan mahal-mahal, terus dijawabnya closing rate-nya di bawah 30%. Kalau closing rate di bawah 30%, itu pasti masalahnya ada di CS. Berikutnya. Nah, COD juga. Jadi setelah kita ngejalanin iklan, COD itu berpengaruh penting juga nih buat para online shop terhadap closing. Jadi dulu tahun 2019 bulan Agustus ya, saya sebenarnya pertama kali pakai COD itu juga gara-gara saya ikut Kopdar di Bali. Om Agung Prabowo cerita 70% dari customer-nya dia itu nanyain COD. Ya, ketika dia iyain tuh COD, closing rate-nya naik gitu. Nah, akhirnya saya juga nyerah. Sebenarnya secara cash flow juga tidak menguntungkan buat kita sebagai KM ya COD ini. Tapi waktunya lingkungannya udah berubah, kita harus ngikutin, kita harus beradaptasi. Nah, akhirnya saya pakai COD dan benar, akhirnya sejak Agustus 2019 itu September udah mulai naik lagi. Ya, tapi itu customer COD yang mana kita mesti punya dana talangan itu untuk supaya bisa mendanai
produk yang kita kirim duluan kayak gitu. Sama diukur RTS-nya nih, pengembaliannya. Jadi kan nggak semua orang yang udah mengiyakan COD itu kan langsung bayar ya. Ada juga yang dia order, kemudian nggak jadi bayar. Nah itu namanya RTS balik tuh paketnya. Nah itu juga diukur nanti di pembukuan selama sebulan lah misalnya. RTS-nya berapa? Jangan sampai sebuah produk itu ada yang RTS tinggi, ada yang RTS rendah. Jangan sampai kita memperjuangkan produk yang kelihatan di depannya bagus, tapi setelah diukur selama sebulan ternyata RTS-nya tinggi, misalnya di atas sampai 20% misalnya, di atas 10%. Kalau kata teman-teman saya sih pemain online shop, ya 8% ke bawah masih bagus. Kalau saya sendiri sih produk saya 4%. 4%, nggak pernah lebih dari 4%. Kayak gitu. Terus ini terakhir, urutan diagnosis. Nah, yang parameter tadi hari pertama, hari kedua kalau jelek, misalnya ya hari pertama nggak ada closing, udah pasti jelek. Ya, maksudnya nggak ada closing hari pertama, nggak ada WA, nah udah pasti jelek tuh. Iklannya berarti mahal. Hari pertama aja nggak ada WA, berarti iklannya tidak disambut dengan baik oleh customer. Biasanya kalau hari pertama nggak ada WA aja, udahlah kita ganti produknya. Hari kedua, hari pertama ada WA, hari kedua nggak ada closing, nggak ada sales. Baru kita diagnosis, ini kenapa? Kenapa hari kedua nggak ada sales? Kita lihat closing rate-nya, jumlah WA yang masuk berapa. Kalau jumlah WA yang masuk ada 10 misalnya, total, nggak ada sales sama sekali, udah pasti masalahnya ada di CS. Tinggal kita lihat masalahnya di CS di mana. Oh, ternyata CS-nya lama jawabnya. Oh, ternyata CS-nya nggak bener jawabnya. Nah, itu dibenerin dulu. Kalau CS jawabnya udah cepet, udah bener, ternyata berhentinya di ongkir. Orang kemahalan ongkirnya. Nah, biasanya kalau kasus kayak gitu, saya di dashboard iklannya saya edit iklannya supaya ongkirnya rendah. Saya misalnya setting Jawa doang, supaya ongkirnya di bawah 20 ribuan lah kisarannya. Baru kita lanjutin lagi. Jadi kita ketahuan tuh. Nah, kalau ternyata nggak ada sales, closing rate-nya, WA-nya juga memang sedikit, kayak gitu kan. Ya, mungkin itu produknya yang memang harus diganti. Kayak gitu. Kalau sales-nya ada tapi nggak menguntungkan, misalnya di hari ketiga kan harus untung ya. Sales-nya ada tapi nggak menguntungkan. Maka kita lihat closing rate-nya bagus nggak? Bagus. Terus presentasi real WA-nya nih dari lead dashboard, misalnya 10. Nyampe ke real WA-nya, WA benerannya nyampe nggak 4-6? Kalau ternyata dari 10 cuma nyampe 1 misalnya, yang WA 1 yang aslinya. Nah, itu ada masalah tuh di platform penyedianya, Berdunya atau platform yang lain. Kayak gitu. Kemungkinan ada masalah di situ. Jadi, ya itu bukan wilayah kita ya, nunggu aja Berdunya benerin gitu. Maksudnya kalau lagi begitu jangan diterusin iklannya sampai benar-benar beres masalahnya kayak gitu. Nah, ini urutannya ya, mulai dari sales, closing rate-nya dibenerin kayak gitu. Setiap masalah ya punya solusi masing-masing kayak gitu. Udah paling sampai sini aja pembahasan teknis Facebook Ads. Mudah-mudahan sih teman-teman bisa memahami ya, karena saya juga jarang sharing-sharing kayak gini. Udah gitu pakai platformnya di Zoom, agak kagok juga saya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Terima kasih Om, kalau mau tanya jawab, lanjut. Mari. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Mas Ado atas sharing-sharingnya. Ya, saya yakin banyak pertanyaan-pertanyaan di kepala teman-teman semua. Saya pun yang praktisi juga punya banyak pertanyaan sebenarnya, tapi nanti belakangan aja saya belakang layar. Kalau untuk yang ingin bertanya bisa lewat chat ya, atau raise hand aja, nanti kita open mic-nya. Kalau untuk pertanyaan teknis bisa nanti di grup WA aja, nanti insya Allah kita bantu ya dari tim Nawi Channel.
kita juga sama-sama belajar di sini, jadi kita sama-sama praktek. Nanti insya Allah kita akan bantu untuk teknis. Kalau bisa pertanyaannya lebih ke yang strategis ya. Silakan yang mau bertanya. Ini saya bacakan dulu ya pertanyaan-pertanyaan di chat sambil nunggu yang mau raise hand. Dari Ikhwan, cara bikin BM gimana? Nanti teknisnya nanti insya Allah kita bantu. Terus Om Mali rumahnya luas banget ya. Ini mah bukan pertanyaan. Ini bukan rumah ini ya, jadi ini green screen. Kalau nggak ada domain bisa nggak? Nggak Nah, bisa. ini artinya strategi yang diajarkan oleh Mas Ado ini strategi dengan domain ya? Iya. Ini langsung jawab ya Om ya? Ya Pertanyaan boleh tadi ya? langsung aja. Langsung aja. Kalau nggak punya domain bisa nggak? Untuk sekarang, kalau kita mau menggunakan iklan yang terbukti dan banyak dipakai sama Facebook advertiser untuk menciptakan sales, itu kita pakai objektif iklan yang namanya conversion. Nah, conversion itu mengharuskan kita ya sekarang ini ya memverifikasi domain. Ya, kalau kita nggak memverifikasi domain, nggak bakal bisa jalan tuh iklan conversion. Jadi kita harus punya domain. Nah, sekarang tuh udah gampang ya kalau kita mau pakai Berdo atau pakai WordPress ya. Kalau pakai Berdo lah misalnya, di Berdo itu udah gampang caranya, tinggal beli aja domain di Namecheap atau di Berdo langsung, atau di dapur hosting atau di mana ya, dimanapun, tinggal dikonekin ke Berdo-nya, udah jadi sebuah website. Nah nanti di Berdo itu sendiri ada caranya verifikasi domain tuh. Nanti kalau kita ikutan Berdo nih, kita udah, ini bukan endorse Berdo ya, karena saya pemakai aja. Nah, nanti di Berdo itu ada semua tutorialnya, verifikasi domain, konfigurasi pixel peristiwa, cara bikin landing page, cara memasang domain di website kita, itu semuanya ada gitu. Nah, setelah kita punya domain, kita punya landing page yang kita pakai platform Berdo misalnya ya, atau kalau yang udah punya WordPress nggak apa-apa juga, baru udah kita verifikasi tuh domain tadi di Business Manager. Kalau kita nggak pakai verifikasi domain, nggak bakal bisa jalan, langsung dijeda iklannya. Ini juga saya kemarin ada beberapa kawan saya yang abai terhadap verifikasi domain, akhirnya iklannya keburu dijeda. Baru pada nelponin saya, kenapa ini dijeda ya? Saya ajarin aja. Harus diverifikasi dulu domainnya, habis itu dikonfigurasi peristiwanya. Habis itu baru bisa jalan lagi. Kayak gitu. Kalau pakai yang kayak WordPress.com atau Blogspot, nggak bisa ya berarti ya? Kalau Blogspot kan kita kebingungan, nggak bisa nanam pixelnya ya. Kalau Blogspot itu kan cuman website blog aja ya. Nah, kalau WordPress kita masih bisa, karena kita bisa nanam pixel di situ. Saya nggak tahu deh, kalau Blogspot bisa nggak sih nanam pixel? Nggak bisa deh. Kalau WordPress, itu banyak pluginnya untuk mempermudah kita nanam pixel. Jadi kalau terbiasa pakai WordPress, ya udah, yang penting bisa masang pixelnya di WordPress, terus bisa bikin landing page di WordPress, terus nanti ada juga kok kalau misalnya kita mau verifikasi domain yang platform pakai WordPress, ada juga di YouTube banyak. Tinggal cari aja verifikasi domain berbasis WordPress. Verifikasi domain kalau kita pakai Berdo. Gitu. Ya. Nanti diajarin, pasti banyak kok itu hal-hal teknis kayak gitu kita dalami sendiri dan itu udah banyak di YouTube. Yang penting kita tahu kita mau ngapain. Tinggal ketik aja kata kuncinya. Siap. Lanjut nih pertanyaan. Ini ada yang raise hand tadi Om Agus nih, silakan langsung Om Agus. Nah, halo Mado, thank you ya, banyak nih. Ya. Nah, dari Om Ali juga, thank you. Sebenarnya pertanyaannya, ini kan tentang apa? Tentang untung di hari ketiga ya. Sebenarnya standarnya pricing itu, standar pricing di Facebook itu, bukan Facebook ya, standar pricing di iklan itu berapa persen sih, Om Ado? Kan kalau misalnya kita ngiklan kayak buku-buku yang sudah dari reseller yang harganya sudah fix gitu, kan mereka cuma naruh
berapa sekitar 20 sampai 25% gitu kan. Nah, sebenarnya best fit-nya itu berapa ya? Kemarin pernah nanya, saya sempat ngobrol, katanya Gus, minimal kalau iklan itu di Facebook itu untungnya kalau bisa minimal 50.000. Nah, gue agak bingung juga kalau 50.000, sedangkan bukunya yang istri kan kayak pengen jadi baik itu kan nggak sampai 50.000 ya satu buku ya. Nah, itu gimana ya sebenarnya, berapa persen sih best practice-nya, apa emang minimal 50.000 itu benar adanya, bukan sebuah mitos? Nah, kita kan jangan sampai nantinya pas hari ketiga boncos ya. Ini kok nggak apa sih, nggak closing nih, bukan closing, nggak untung nih iklannya, Iya. karena ternyata boncos di mana di iklan doang. Gitu. Apalagi sejak Facebook ada pajak 10% ya Om ya. Nah, Jadi iya. iklan di Facebook itu Nama pajak semakin mahal. Semakin mahal. Nah, itu dia. Nah, gimana Om? Itu sebenarnya 50.000 itu bukan rumus sebenarnya. Tapi saya memang memulai dari per closing itu harus menghasilkan di atas 50.000, 55.000 lah. Kalau misalnya produk itu untungnya di bawah 50.000, biasanya saya bundling tuh. Gimana caranya orang biar bisa beli dua. Kayak misalnya saya gamis nih. Gamis murah gamisnya. Kalau saya jual mark up terlalu gede, ketika dia dapat barang, saya disumpahin takutnya kalau terlalu mahal ngambilnya. Makanya kalau misalnya gamisnya murah, saya bundling supaya caranya gimana supaya dapat di atas 50.000. Tapi sebenarnya di Facebook itu nggak ada rumus bakunya Om. Sebenarnya. Jadi kita bisa mulai campaign misalnya nih dari 55.000 misalnya. Kalau nggak laku, kita bisa turunin. Saya pernah nurunin sampai 40.000, malah bagus di situ, malah menguntungkan. Closingnya makin banyak, dan akhirnya bisa menutupi campaign. Ketika saya ngejalanin di angka 55.000, itu closingnya dikit. Di hari ketiga misalnya saya ganti, misalnya saya kotak-katik sih, produknya coba diganti, diturunin harganya, closingnya malah banyak, kayak gitu. Tapi memang defaultnya sih para pengajar Facebook Ads ngajarin di atas 50.000 Om biasanya. Oh gitu. Tapi kalau prakteknya saya sih, saya pernah kok menjual 40.000, ternyata closingnya lebih banyak kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya nggak apa ya? Jadi kalau misalnya kalau kita jual buku-buku kayak harga bukunya cuman 70.000 gitu, 80.000, berarti itu sudah nggak best fit masuk di Facebook gitu ya? Jadi harus dibanding, berarti harganya intinya. Atau gini Om, balik lagi ke kita. Itu masing-masing idealisme kita ya. Ada juga nih kayak produk tadi yang saya tunjukin, yang buku Al-Hikam tuh ya. Itu sebenarnya harga bandrol di Gramedia tuh 150 Om. Iya. Nah, kita dapat dari distributor nih, agen di Kuitang, itu kalau nggak salah harga 90.000. Kan kalau kita jual 150, kita dapat 60 ya. Iya. Nah, itu banyak tuh. Saya lihat Facebook advertiser ngejual 199.000 di atas harga bandrol. Banyak. Bandrolnya di situ ada tulisannya di belakang ini. Ini contohnya buku roh nih ya, ini buku dagangan saya nih. Ini kelihatan nggak nih? Kelihatan. Nah, di sininya kan ada 83.000 nih. Ini modalnya 48. Kalau kita mau dapat untung 100, ya jual aja 150. Cuman masing-masing idealisme sendiri ya terhadap bisnisnya ya. Mau seperti apa bisnisnya didesain gitu. Misalnya kalau untungnya kegedean nggak, untungnya itu balik lagi ke strategi bisnis masing-masing. Kayak gitu. Dan banyak juga yang jualan buku ngambil untung 100.000. Kayak gitu. Jadi benar-benar balik lagi ke idealis ya. Jadi kalau mau dia 83.000 terus kita jualnya 150.000, ya kumaha nantilah ya, pokoknya intinya sama closing aja ya. Kalau dia tulis belakangnya lo kok 83.000, ya sudahlah, tutup mata aja, tutup telinga aja ya. Balik lagi. Tapi banyak yang menjalankan kayak gitu, setahu saya sih. Oh, oke. Terima kasih Mas Aldo. Itu menarik banget, so benar-benar gue bingung sendiri. Mau iklan Facebook tapi harganya nggak masuk, gimana ceritanya terus? Nah, dan angkanya ya antara lu bakal apa? Ini kayaknya bakal boncos kalau andai kata denger 50.000, dan ternyata emang bangsa apa? Wilayahnya emang 50.000 harusnya untungnya minimal ya, atau 40.000 lah kalau misalnya dari Om Ado ya.
Ini contoh produk saya nih Om ya. Hah? Ini buku ini nih. Mungkin pernah dapat iklannya, nggak tahu nih. Buku Roh nih, Ibnu Qayyim. Hah? Ini dapat dari distributor 48.000 harganya. Harga Iya. bandrol 83.000. Iya, iya. Pertama-tama saya coba dulu nih harga bandrol. Masuk nggak? Saya nggak langsung jual 150. Oke. Kalau saya nyamannya begitu caranya ya. Kalau teman-teman saya ada langsung markup sampai 150. Oke. Ini 83.000 saya jual. Saya dapat untung berarti kan berapa tuh? 35.000 lah ya. Ini Iya. 83. 35.000 masuk nggak Cari itu? 6. Pajak Nggak, 60.000. Enggak, kalau 35.000 tadi masuk nggak, Mas Adu, di itunya? Cari 6 kali 3 aja kan. Oh, Berapa tuh? 6 kali 35. 140 ya? 6, iya benar. 200-an ya? Iklan saya 60.000 sehari. Oh iya, berarti tetap winning campaign itu penting banget ya untuk nutupin iklannya ya. Iya. Cuman emang saya nggak banyak-banyak untuk iklan buku. Karena saya fokusinnya ke gamis. Iseng-iseng aja saya jualan buku. Belum pernah saya sampai budget-budget gede-gede sih. Belum pernah Nggak gede-gede tahu ya? deh rugi apa enggak. Temen kalau di budget 60.000 saya menguntungkan sih. 60.000 dapat 6 piece sehari. Oh, Nah, banyak. bagus ya. Ya nanti kan di akhir bulan biasanya ada perhitungan yang balik biasanya. Bagus Balik berarti berapa ya. persen? Dikit-dikit yang balik paling cuma berapa. Sehari juga kan cuma 6 piece. Oke. Siap-siap. Thank you Om Adu. Itunya. Itu Iya, siap. inspiratif sekali. Thank you. Iya sama-sama. Ya, makasih. Bagus pertanyaannya. Ini ada dari Syekh Sowam nih. Uji efektivitas campaign gimana ya kalau bukan campaign conversion atau leads? Misalnya campaign apa? Syekh Sowam di ini aja open mic ya. Misalnya campaign interaksi gitu misalnya ya. Ya pokoknya yang bukan leads itu kan ada banyak ini tuh sebenarnya. Banyak pola campaign ya. Tergantung sebelum bikin iklan itu kita tujuannya apa. Kalau tujuannya yang penting dilihat orang banyak ya, itu aja lihat. Dari budget yang kita keluarin sudah dilihat berapa orang misalnya. Itu aja. Kalau conversion kan balik lagi ke closingan ya, ke penjualan. Artinya bisa ya kalau bukan untuk campaign leads ya. Apa? Kalau campaign-nya bukan untuk get leads masih mungkin untuk menghasilkan keuntungan. Kurang ngerti pertanyaannya. Oh, maksudnya gini ya, kalau misalnya campaign-nya bukan campaign conversion, Ya. yang tipenya conversion bisa nggak? Nggak tahu deh saya. Saya sih dulu sebelum saya beralih ke conversion, saya udah mulai makin boncos tuh ngiklan pakai PPE. Jadi yang like banyak, yang komen banyak, tapi yang closing dikit. Nah, sejak tahun 2017 itu, sejak ada iklan conversion ya, diajarin waktu itu sama Novi Bayu, iklan conversion, nah mulailah tuh ada perubahan algoritma di Facebook. Jadi orang-orang yang punya kecenderungan untuk melakukan pembelian dan nanya menjadi prospek, adanya di campaign conversion. Kalau di campaign interaksi misalnya, ya emang orang-orang yang sukanya ngasih emotion, Like, ngasih gitu ya. komen, nge-share, Tapi tidak melakukan ngasih pembelian. Kayak gitu. Tergantung kalau kita mau engagement-nya tinggi, produk kita, ya mungkin kita pakai campaign engagement. Gitu. Tapi kalau kita pembelian ya, mungkin pertanyaannya gini, bisa nggak sih kita pakai campaign interaksi, tapi tetap closing gitu? Mungkin kalau di budget kecil bisa ya Om ya, mungkin kalau di budget kecil. Tapi kalau udah di budget gede, itu audiennya kan udah nggak bakal dikasih sama Facebook, audien yang berkualitas. Jadi kemungkinan akan susah. Kayak gitu. Oke. Jadi kalau memang mau konversi, mau dapat penjualan yang bagus ya, pelajari jenis iklan conversion yang tadi step by step-nya, dari mulai akun iklan sampai landing page, sampai setting pixel, sampai verifikasi domain.
Oke, clear insya Allah. Ini dari Pak Odi. Saya mau bertanya, saya memegang salah satu akun bisnis produk minuman, namun tidak berjalan dengan seharusnya atau mengalami masalah. Masalah pertama, akun Instagram sudah terhubung dengan akun Facebook. Namun ketika ingin melakukan iklan selalu muncul notif terjadi kesalahan. Jadi ini iklannya nggak bisa nongol di Instagram. Masalah kedua, akun bisnis Facebook atau bisnis manajernya tidak bisa kampanye, selalu error. Kira-kira masalahnya di mana dan solusinya bagaimana? Kalau yang pertama mungkin ini kali, kita itu Instagramnya mungkin belum di-connect di Business Manager. Jadi Instagram itu harus diklaim di dalam sebuah Business Manager, baru nanti iklan yang ada di dalam Business Manager itu bisa menggunakan placement si Instagram tadi. Mungkin masalah teknisnya ada di situ, belum bener aja kali ngonekin Instagram ke Business Manager-nya. Jadi kalau udah di-connect secara benar, nggak akan muncul Insya masalah Allah itu sih ya? bisa harusnya. Pertanyaan kedua apa tadi, Om? Pertanyaan keduanya, akun bisnis manajernya tidak bisa melakukan campaign, suka error. Oh, itu error. Produknya minuman apa ya, Om ya? Herbal Nggak atau? dijelasin. Di pertanyaan nggak dijelasin. Jadi gini, yang perlu kita ketahui sebelum bermain Facebook Ads itu, ada 4 kuadran sebenarnya. Ada 4 kuadran di dalam produk Facebook Ads. Ini saya diajarin sama Pak Aris Setiawan namanya, orang Bogor. Kuadran yang paling aman itu kuadran yang pertama. Kuadran yang paling aman lah pokoknya. Dia itu masuk fashion, masuk buku, produk edukasi, terus produk digital misalnya. Itu masuk kuadran pertama yang paling aman. Paling aman dari apa? Paling aman dari Ads Manager. Yang kedua ini agak warnanya udah jadi kuning, itu produknya kosmetik. Nah, kalau punya produk kosmetik ini udah tingkat keamanannya lebih rendah daripada kuadran pertama yang tadi. Memang kalau mau paling aman main di fashion, di buku, di produk edukasi, ya, yang memang kalau kita bikin copywriting, kemungkinan melanggar komunitasnya Facebook itu rendah. Nah, masuk ke yang kedua nih, kosmetik. Dia udah kuning nih. Tingkat resiko AME-nya antara kuadran 1 dan kuadran 2 itu lebih tinggi kuadran 2. Kuadran 3 masuk herbal. Herbal, madu, terus juga haba sauda, madu hamil, madu macam-macam lah pokoknya. Yang ada kemungkinan overclaim di situ, didefinisikan sebagai penjual obat juga kan Facebook ngelarang jual obat. Kemungkinan besar akan di AME tinggi di situ. Yang keempat nih yang paling merah nih ya, yang paling beresiko lah. Itu 4P. Pembesar, penguat, pemutih, apalagi tuh. Yang 4P lah pokoknya. Produk-produk itu pembesar, penguat, pemutih. Kayak gitu. Nah, memang kalau pemula disarankan masuk ke kuadran 1. Supaya apa? Supaya nggak diribetin hal-hal teknis. Tapi kalau kita owner produk, misalnya nih, kita ada di kuadran 2 atau 3 misalnya. Kita harus punya manajemen pixel. Nah, kita harus punya manajemen pixel. Nah, disinilah fungsinya business manager. Ya. Jadi saya diajarin kalau memang bisnis kita sangat rentan AME, kita bikin business manager jangan 1, tapi 3. Nah, di dalam business manager itu kan nanti kan ada fanpage, ada apa namanya, akun iklan, ada pixel. Nah, ini kan namanya aset-aset dalam bisnis online kita ya. Nah, itu nanti apa namanya, biasanya supaya kita bisa beriklan aman nih misalnya nih ya, kita misalnya ada A, B, C, D bisnis manajer nih ya. Nah, nanti pixelnya itu dikonekin tuh, antara A, B, C, D dikonekin. Ya. Nanti pixel C misalnya di-sharing ke B dan A. Ini mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Jadi setiap business manager kan punya pixel nih Om ya. Ya. Katakanlah kita ngerti di situ ya, business manager punya pixel.
Yang kita pakai untuk iklan, itu yang C misalnya. Nah, pixelnya yang di C ini di-sharing ke B dan A. Bisa tuh di Business Manager bisa di-sharing. Suatu saat, kalau Business Manager ini tumbang, pixelnya udah di-sharing di sini. Kita bisa lanjutin di akun yang A dan B ini. Baru kita bikin lagi akun E di sini. D di sini misalnya. Ulangi skemanya dari awal. Jadi kalau memang bisnisnya sangat rentan, masuk di kuadran 2 atau 3 bahkan 4, memang kita harus punya manajemen akun. BM ya. Jadi kalau udah ame ya pilihannya 2, banding atau ya bikin baru. Nah, makanya sebelum mulai, kalau memang produknya itu adalah herbal atau kosmetik, ya bikinnya 3 lah kalau bisa. Karena itu produk-produk yang rentan terhadap error manager. Kira-kira gitu, Om. Kalau untuk produk sendiri, misalnya kita bukan pemilik produk, artinya kita hanya menjual kembali. Artinya ketika sebuah produk ternyata setelah diiklankan nggak laku, kita nggak usah ngotot gitu ya. Kita cari produk lain aja yang lebih laku. Iya. Benar. Oke. Kalau kita bisnis owner ya, kita punya pabrik misalnya nih, atau kita punya toko herbal yang memang kita jual, itu kita udah eksis, ya mau nggak mau, kita harus sesuaikan dari sisi manajemen akunnya, akun bisnisnya. Jangan 1, paling nggak 3. Di mana setiap akun bisnis itu pixelnya di-sharing. Jadi kalau 1 tumbang, nih ada 3 nih Om ya, yang dipakai ngiklan itu cuma 1. Yang 2 ini untuk keamanan pixel doang. Jadi yang kemungkinan diame kan dipakai iklan nih. Nah, kalau ini tumbang, nanti ya udah kita aktifkan yang ini. Tapi aset kita pixel tadi aman gitu. Saya nggak begitu sih. Saya punya beberapa ini, cuman nggak saya sharing karena ya alhamdulillah sih belum kejadian sih. Biasanya kalau udah kejadian ya saya bikin masih aman ya. Iya, cuman saya baru sisi pengetahuannya aja karena saya emang nggak main di herbal. Saya cuma main di buku sama di apa namanya? Itu juga buku dikit. Banyaknya di gamis. Mas Adu, sebenarnya kalau business manager bisa cross business manager nggak ya? Business manager cross business manager. Iya, Adminnya bisa. Admin Kalau business manager cross business manager maksudnya gimana ya? Jadi kan kalau gua nggak tahu apakah ada maksimumnya nggak sih di business manager tuh kayak 10 aset atau 10 maksimum. Jadi di business manager itu business manager A nih. Adminnya bisa banyak. Adminnya saya undang. Misalnya saya yang bukan business manager nih, Ado. Saya nanti ngundang nih Om Ari jadi admin saya. Nah, dia bisa tuh ngakses business manager yang sama. Ya kan? Om Agus misalnya, saya masukin business manager. Nah, bisa akses tuh. Di dalam business manager itu kita bisa kelola akun iklan, fanpage, Instagram, yang jadi aset terus pixel kayak gitu. Jadi kadang tuh kan kita sebagai business owner nih misalnya nih, kayaknya udah saatnya nih gue merekrut Facebook advertiser biar gue bisa fokus ke produk misalnya. Ya udah undang aja si karyawan kita jadi admin di dalam business manager. Bisa 10 orang ngelola kayaknya. 3 orang, 4 orang bisa. Oke. Ngejawab nggak, Om? Ini ada pertanyaan lagi dari Hanif. Bagaimana pandangannya kalau kasih promo buat beberapa user saja? Bagaimana kalau user yang lain tahu bahwa mereka tidak dapat promo yang sama? Nggak apa-apa, asal jangan ketahuan. Oke, gitu bisa dikomplain ya? Ya kalau dikomplain pasti bisa, cuman supaya jangan ada komplain, jangan ketahuan. Kalau misalnya kita pakai iklan, promonya di deliver pakai iklan Facebook, itu pastiin exclude exclude audiensnya. Misalnya nih, pixel, view content. View content itu kan orang yang masuk ke dalam landing page. Itu kita bisa dapat datanya 180 hari ke belakang. 180 hari ke belakang. Kalau kita cuma mau kasih promo itu ke orang yang 10 hari, ya udah 10 hari aja gitu.
Jadi bisa di-exclude Om, supaya orang yang apa namanya, jadi bisa kita manage lah intinya, supaya orang yang hari ini ngelihat iklan kita kasih promo, tapi orang yang minggu kemarin udah ngelihat jangan tahu promo ini gitu. Itu bisa caranya di-exclude di audiensnya. Dan ini berarti harus pakai pixel ya. Iya, Artinya di settingan di audience, custom audience namanya. nggak bisa tanpa landing page ya. Tergantung gitu, iya. Nah, kalau kita mau ngasih promonya pakai WhatsApp ya manual lah caranya. Kayak misalnya saya nih, saya kemarin misalnya yang tadi saya ceritain ada 20 WA masuk nih. Yang closing cuma 6. Nah, itu yang 12-nya, yang 14-nya itu saya kasih promo tuh Om tuh. Entah itu promo diskon ongkir 5.000 atau diskon ongkir 10.000. Itu saya kasih promo. Tapi si CS-nya misahin satu yang udah closing jangan dikasih promo kayak gitu. Ya, yang 6 nggak tahu berarti ya. Ya, jadi nggak tahu sebenarnya. Ya harus di setting supaya yang udah closing jangan tahu, ntar sih merasa dibohongin jadinya kalau dia tahu. Oh, kemarin gue beli segini, sekarang lebih murah misalnya gitu. Ntar dia komplain. Supaya jangan komplain ya jangan sampai tahu. Di manage. Kalau saya sih masih bisa di manage sama si CS-nya. Yang udah closing ya jangan dikasih promo kayak gitu. Pertanyaan lagi dari Riza Fadla. Idealnya iklan itu di jam-jam berapa aja? 24 jam. Oh gitu ya? Iya, supaya optimal kalau saya sih gitu. Paling mati kalau libur. Sabtu, Jumat itu nyala sampai malam doang biasanya saya. Kalau lagi bagus ya terusin di Sabtu sampai jam 2 siang. Minggu pasti mati. Sabtu jam 2 ke atas mati karena jam 2 itu Sabtu udah pulang CS-nya, udah nggak masuk lagi. Hari libur mati. Tapi kalau jalan dan ada yang jawab CS-nya jalan terus. Karena iklan itu akan optimal kalau jalannya 24 jam. Kalau iklan jalannya dikasih waktunya sedikit, dia akan cenderung lebih mahal. Tapi balik lagi ke tujuan kita sebenarnya. Kita maunya gimana, enaknya gimana. Ada juga yang ngejalanin iklan dari mulai buka pagi jam 8 dijalanin, jam 5 tuh dimatiin. Kalau saya lebih nyaman dinyalain karena dari dashboardnya lebih murah biayanya. Kalaupun dia masuk WhatsApp malam kan besoknya masih bisa dihandle. Besok pagi jam 8 masih bisa dihandle sama CS. Itu nggak masalah ya. Kadang ada Kalau juga, saya sih nggak masalah. Tapi ada juga yang chatting jam 2 pagi nih. Dulu gitu dia pangping terus gitu kan, pengen cepet dibalas. Ini jam 2 pagi padahal. Iya gitu emang. Kadang malam jam 10 rame. Cuman ya tetap kita balasnya besok. Atau kalau memang dirasa menguntungkan ya buka shift malam. Banyak juga kok sekarang yang sampai buka shift malam. Kalau saya sih enggak, saya istirahat lah jam 5 istirahat pulang. Kalau libur ya matiin. Oke, pertanyaan lagi dari Rian Raffi. Langkah-langkah hari pertama, kedua, dan seterusnya itu ada minimal budget iklan per harinya nggak? Ya kalau ini kan testing ya, kita mau mendapatkan untung dulu kampanyenya. Ya budget testing itu jangan gede-gede, minimal 60.000 aja lah. Kalau punya budget sedikit ya 100.000, jangan gede-gede lah. Karena kalau testing itu kita belum tentu dapat produk yang untung. Mungkin di produk yang kedua, ketiga, keempat. Kalau 10 gimana? Jadi kita jangan buang-buang duit dulu di testing. Karena testing itu udah pasti kita buang duitnya dikit aja gitu. Sampai kita dapat wawasan produk yang untung selama seminggu, masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baru dah habis itu kita dapat yang namanya parameter scale up. Ada lagi sebenarnya pembahasan parameter scale up kayak gitu. Baru kita segede-gedenya kita mampu berdasarkan tim kita mampu gitu. Jadi 60.000 sampai 100.000 aja. Gitu Om. Nah, pertanyaan terakhir ya nih. Host, masih boleh lanjut nggak nih? Masih banyak pertanyaan kayaknya. Ini waktunya sudah lewat 1 menit nih. Satu terakhir ya.
Boleh, boleh. Mungkin pertanyaan terakhir nanti. Bagaimana jika dropship, ini pertanyaan dari Eko. Bagaimana jika dropship melalui affiliates seperti ini dengan mengambil margin beberapa persen dari toko hijau atau toko oranye? Jadi produknya dari toko hijau, toko oranye, terus di dropshipping lewat affiliates, marginnya bagusnya berapa? Nanya margin Om? Iya, betul. Berapa persen? Oh, mulai sebenarnya sih di teman-teman saya rata-rata di atas 50. Bahkan ada yang nyariin 80 atau 100 gitu ya. Karena itu tadi iklannya memang mahal gitu. Mulai diangkat di atas 50.000 lah. Tergantung ya, kalau produknya murah misalnya modalnya 30.000 atau 50.000, ya boleh kalau dimulai di atas 50.000, 55.000 misalnya. Dan audiens yang disasar di Facebook ini beda nanti ya dengan orang-orang yang main di toko hijau ya. Artinya mereka nggak tahu harga toko hijaunya kan? Oh, kalau kayak gitu saya nggak tahu deh. Kalau Kalau itu pengalaman, nggak, yang jelas kalau kita jalanin iklan dan bekerja ya kita jalanin aja terus. Mungkin kalau misalnya produknya nggak laku, mereka nyari di toko hijau atau toko kuning, toko oranye. Cuman yang kita jadi pegangan ketika kita coba itu produk, menguntungkan kan buat kita. Kalau nggak menguntungkan ya cari yang lain. Ya. Nggak menguntungkan bisa karena setelah ngeliat produk kita dia mampir ke toko hijau atau gimana gitu. Produknya populer banget di marketplace misalnya. Jadi dia belinya di marketplace. ya oke. Artinya intinya kita tetap harus tes dulu ya. Kalau Iya, udah bagus testing produk. sistemnya, produknya berarti Iya. udah winning Yang product. paling gampang sih tadi yang saya kasih lihat. Kalau ada iklan, kalau kita nggak punya produk ya, kalau ada iklan lewat ya klik aja, nanti kita lihat, terus kita benchmark, kita lihat di Shopee ada nggak. Atau kalau kita tahu misalnya produk ini, oh kita bisa cari nih produk ini di Kuitang, produk ini ada di, ya kalau rajin ya, produk ini ada di SMK misalnya. Oh kita tahu harga modelnya segini, ya kita benchmark aja gitu. Atau kalau kita misalnya agen suatu brand, ya kita cobain satu-satu tuh produknya. Atau kita owner produk, misalnya kita punya toko herbal, ya udah kita angkat aja herbal yang kita jual di toko kita. Kayak gitu. Tapi kalau kita nggak punya produk, boleh dicoba tuh cara yang tadi. Saya juga baru nyoba juga tuh. Ada satu produk yang saya lihat di timeline bagus, terus iseng-iseng saya jalanin iklannya. Dari mulai saya order di Shopee-nya 10 piece, terus bagus tuh kan, ya udah saya nyetok 200 piece kemarin. Belum banyak sih budget iklannya, masih 60.000 sehari. Untuk belajar doang, untuk untuk mengetahui sebenarnya masih bisa nggak sih kalau dari timeline ada terus kita coba jual, ternyata masih jalan kok. Saya ada satu produk kemarin, produknya murah, jualnya cuma 60.000, modalnya 15.000, dapat dari marketplace. Kayak gitu. Oke. Ya jelas ya, insya Allah cukup jelas. Dan kita sudah sampai di penghujung acara, jadwal kita, agenda kita sudah sampai 9.30, ini dari 9.35. Terima kasih Mas Ado atas sharing-sharingnya. Terima kasih juga buat teman-teman semua atas kehadirannya malam ini. Ya, kalau nanti ada yang masih mengganjal, yang ingin ditanyakan dan sebagainya, kita ada banyak media buat diskusi. Ya. Salah satunya di WhatsApp, di grup WhatsApp. Teman-teman insya Allah udah gabung di situ. Atau nanti bisa juga kita akan rutin update di YouTube ya, maupun fanpage dan Instagram. Jadi jangan lupa di follow, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Itu bisa dicari nanti Now We Channel ya. Silakan. Dan untuk kedepannya kita akan ada beberapa lagi nanti sharing-sharing yang seperti ini ya. Dan boleh disebarluaskan ke teman-teman yang lain agar komunitas kita ini semakin banyak memberi manfaat buat orang lain. Itu aja ya, kita cukup sampai di sini ya.
ikan hiu makan tomat. Semoga semua usaha kita dan sharing-sharing kita ini bisa terus memberi manfaat. Dan lumba-lumba makan mangga. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Terima kasih Om. Terima kasih Om Ado. Ya, sama-sama Terima Om. kasih peserta semua. Maaf kalau banyak kurangan ya. Iya, Om. Terima kasih banyak. Terima kasih, Om. Iya, izin pamit. Terima kasih, Om. Makasih Om Ado, makasih. Makasih Om Ari, Om Ado. Ditunggu sharing berikutnya.